Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang penuh berkah, hari Jumat ini, di subuh Jumat kita kembali bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Sudah beberapa Jumat kita baca tafsir mulai surah Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin sampai dengan surah An-Nas. Masih di juz 30 atau juz amma. Pada subuh kali ini kita akan mengkaji bersama tafsir surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, kemudian nanti Al-Lail. Surah Asy-Syams ada 15 ayat dan surah ini termasuk surah Makkiyah. Di surah Asy-Syams ini ada dua pembahasan, ada dua tema yang diangkat. Yang pertama membicarakan tentang jiwa manusia dan apa-apa yang ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap jiwa itu, baik berupa kebaikan ataupun kejahatan, baik berupa petunjuk ataupun kesesatan. Jadi senantiasa tabiat manusia itu menuju kepada arah kebaikan ataupun kejahatan, menuju kepada petunjuk ataupun kesesatan. Itu tema yang pertama. Kemudian yang kedua membicarakan tentang pembangkangan kaum Tsamud, yang mana mereka menyembelih unta, kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dan Allah hancurkan mereka. Di surah Asy-Syams ini dimulai dengan sumpah. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dan menunjukkan sesuatu yang digunakan Allah sebagai sumpah itu sesuatu yang penting dan sesudahnya pun penting. Seperti wal asri, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Banyak di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah. Di surah Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 macam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 macam makhluknya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya kesuksesan manusia, keberuntungan manusia di dunia ataupun di akhirat ketika manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya.
Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 macam makhluknya, Allah ingin menjelaskan bahwasanya kesuksesan manusia, keberuntungan manusia ketika manusia itu bertakwa kepada Allah, sedangkan kerugian manusia, celakanya manusia ketika dia melampaui batas ataupun membangkang perintah-perintah Allah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita baca dari awal sampai dengan ayat 15. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi ada 7 ayat pertama ini digunakan Allah untuk bersumpah. Yang pertama, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Duha, waktu pagi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. 7 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Yang pertama bersumpah dengan matahari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada waktu pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Di sini disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan matahari. Wa hikmatul qasami bisyamsi annal alama fi waqti ghaibati syamsi anhum kal amwat. Jadi ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan matahari sebagai sumpah. Ini diibaratkan dunia ini ketika tidak ada cahaya matahari. Ini seperti orang mati. Ini bayangkanlah kalau siang kada ada sinar matahari, seperti orang mati. Kayak apa namanya? Gerhana matahari tahun berapa kemarin itu, yang pagi hari itu luar biasa gelap lah. Itu hanya 1 mat. Bayangkan kalau seharian kada ada cahaya matahari. Nah, itu diibaratkan kalau tidak ada cahaya sinar matahari, maka dunia ini seperti orang mati. Maka ketika timbul cahaya matahari, maka hiduplah kembali. Nah, seperti itulah permisalan kenapa Allah SWT menggunakan sumpah dengan matahari. Kemudian Allah bersumpah dengan menggunakan bulan.
matahari dan bulan ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita manusia. Dan juga ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa matahari dan bulan ini sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita. Bayangkan kalau tidak ada matahari. Kemudian wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, gelap gulita. Was samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi kejahatan dan ketakwaan. Lalu jawab sumpah dari 7 sumpah Allah Subhanahu wa taala di 7 awal ayat tadi. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini poin pentingnya. Jawab sumpah dari 7 ayat pertama tadi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi sungguh beruntung, kata Allah, orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membersihkan jiwanya daripada dosa dan maksiat. Jadi menyucikan jiwa itu dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyucikannya, membersihkannya daripada kemaksiatan dan dosa. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Qad khasira wa khaba man haqqara nafsahu bil kufri wal ma'asi. Jadi tafsirnya, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan kekufuran dan kemaksiatan. Jadi jiwa kita, hati kita akan bersih dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membersihkannya daripada kemaksiatan dan dosa. Dan jiwa kita akan kotor ketika kita mengotorinya dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, di ayat kedua di surah Al-Jumu'ah, Allah juga menjelaskan bahwasanya tugas Rasul ini tidak hanya membacakan kitab Allah, tetapi juga mentazkiyah, menyucikan hati umatnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
Jadi tugas Rasul ini tidak hanya yatlu alaihim ayati, membacakan kitab Allah, tetapi juga wa yuzakkihim, mentazkiyah hati para sahabatnya. Jadi tadi di sini disebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan menaati Allah, mentaati Allah, dan merugilah orang yang mengotori, menghina dan menjatuhkannya. Maka itu terjadi ketika melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Kemudian Qatadah, Mujahid, Ikrimah dan Sa'id menjelaskan, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah serta menyucikannya dari akhlak-akhlak yang hina dan rendah. Jadi sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dengan berbuat taat kepada Allah serta menyucikannya dari akhlak yang hina dan rendah. Di kajian-kajian akhlak kitab Imam Al-Ghazali itu ada istilah at-takhalli wat-tahalli. At-tahalli itu menghiasi hati dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Takhalli itu membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Nah, itu ada dibahas di Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Itu tadi poin penting daripada surah Asy-Syams. Jadi seseorang akan beruntung, akan sukses ketika dia bisa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya daripada kemaksiatan dan dosa. Jadi kemaksiatan ini tidak hanya yang nampak, yang zahir, tetapi juga kemaksiatan hati. Jadi hati kita mesti juga dibersihkan daripada sifat-sifat yang tercela. Maka dalam hati ini ada kelihatan, ada iri, ada dengki, ada riya, ada sum'ah, macam-macam lah dalam hati kita. Dan ini juga mesti kita bersihkan, kita sucikan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi mengotori jiwa dengan akhlak-akhlak yang tercela. Ada iri, ada dengki, ada riya, ada sum'ah, macam-macam lah. Banyak penyakit hati itu. Jadi hati para sahabat itu suci, bersih. Pernah mendengar penjelasan dari guru, saking suci bersihnya hati para sahabat ini, mereka mampu menolong tetangganya, menolong saudaranya dengan berhutang. Misalkan tetangganya ada keperluan apa, dia ingin menolong, kada ada duitnya, ini berhutang dengan orang lain. Saking bersih sucinya hati para sahabat. Ada kita lah, hutangnya bisa kada bayari lah. Ada sahabat ini berhutang dengan orang lain, asal kau menolong tetangga, kelaparan apa,
Nah, kita belum sanggup lagi. Karena hati kita belum bersih lagi, belum suci. Jadi saking sucinya, saking bersihnya hati para sahabat ini mampu melakukan hal-hal seperti itu. Karena yang mendidik mereka adalah Rasulullah, guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sendiri yang mencontohkan. Jadi Rasulullah itu ketika diminta apapun, beliau tidak pernah menolak. Nah, apapun yang diminta sahabat, beliau tidak pernah menolak. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Thamud bi taghwaha idh ba'atha ashqaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Kazzabat Thamud bi taghwaha idh ba'atha ashqaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, berbuat zalim. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kaum Samud. Kaum Samud ini kaum Nabi Saleh. Jadi kaum Samud ini mendustakan rasul mereka karena sifat zalim dan melampaui batas yang ada dalam diri mereka. Kemudian hal itu disusul oleh pendustaan dalam hati mereka terhadap hidayah dan keyakinan yang dibawa oleh rasul mereka. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi orang paling celaka dalam kabilah yang membunuh unta itu namanya adalah Usaimir Samud. Dia adalah Usaimir Samud, yang mana Allah berfirman tentangnya. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasul Allah Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah itu dengan minumannya. Jadi Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, waspadalah dengan unta Allah, jangan kalian berbuat buruk kepadanya. Janganlah kalian bertindak melebihi batas dengan minumannya. Dia mempunyai jatah minum 1 hari dan kalian mempunyai jatah minum di hari tertentu. Fakadzabuhu fa'aqaruha, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Jadi kaum Nabi Tsamud mendustakan apa yang dikatakan kepada mereka, lalu mereka membunuh unta yang Allah jadikan sebagai mukjizat untuk mereka dan hujjah atas mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka karena mereka membunuh unta. Lalu Allah menghancurkan mereka dan menjatuhkan hukuman mereka semua. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan dengan tanah.
wala yakhafu uqbaha, dan dia Allah tidak takut terhadap akibatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada siapapun sebagai akibat daripada membinasakan kaum Samud. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran manfaat daripada surah Asy-Syams. Di antara poin pentingnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, beruntung orang yang bisa menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya daripada dosa dan kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya dengan kemaksiatan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf daripada pribadi ulun, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.